tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Eni. Beliau adalah guru matematika di SMP 2 Pringgelat. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya. Pra-observasi percakapan sebelum nanti saya akan mensupervisi atau mengikuti Ibu ke dalam kelas. Adapun tujuan observasi dilakukan itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran Ibu nanti di dalam kelas. Dan kenapa pra-observasi dilakukan adalah untuk persiapan awal Ibu nanti ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, sebelum saya mengikuti atau mensupervisi Ibu ini nanti di dalam kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu ya. Yang pertama adalah terkait tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran Ibu ini nanti yang akan Ibu capai di sini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, di situ ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat melakukan proses perkalian 2 bilangan bulat dan tepat. Kemudian peserta didik juga dapat melakukan pembagian 2 bilangan bulat dan tepat. Yang ketiga adalah peserta didik dapat melakukan perhitungan dengan kombinasi perhitungan, pengulangan, perkalian, pembagian. Baik, nanti berarti Bu Eni ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang kedua di sini, bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Ibu capai nanti? Baik, area pengembangan yang ingin kita capai itu terfokus pada 2 area. Yang pertama adalah area pengetahuan dan area keterampilan. Area pengetahuan itu siswa menguraikan solusi dari tugas yang diberikan bersama kelompoknya. Ya. Kemudian ada area keterampilan, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dari tugas-tugas yang diberikan. Baik, di sini nanti untuk areanya Ibu Weni akan menggunakan 2 area. Yang pertama adalah area pengetahuan, yang kedua adalah area keterampilan di sini Bu ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya di sini nanti bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas ya, atau strategi yang ingin Ibu pakai dalam proses pembelajaran. Untuk strategi, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian saya juga melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kapasitas siswa, diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian untuk metode, saya di sini menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, di sini nanti Bu Weni menggunakan strategi atau rancangan pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas itu adalah yang pertama adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, terus yang kedua adalah menggunakan PBL yaitu berbasis masalah, yang ketiga adalah yaitu tentang bentuk soal, yang selanjutnya adalah tugas kelompok, dan terakhir adalah tadi yaitu diintegrasikan dengan sosial dan emosional. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung? Baik, untuk media pembelajaran, saya berencana menggunakan beragam soal, kemudian menggunakan lembar kerja juga, dibantu dengan Canva dan laptop. Baik, nanti berarti dalam media pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Weni ketika proses pembelajaran berlangsung yaitu yang pertama adalah menggunakan bantuan dari aplikasi Canva, ya, yang kedua adalah bentuk-bentuk soal dan juga menggunakan media laptop ya Ibu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, nah kira-kira nih kapan nih Ibu Weni akan merencanakan melakukan kegiatan pembelajaran, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Baik, saya ada jadwal pada hari Jumat pada jam 1-2 di kelas 7. Oh iya, baik. Berarti nanti kita ketemu di hari Jumat Ibu Wen ya. Nah nanti saya akan masuk ke dalam kelas, saya akan mensupervisi Ibu. Nah nanti saya akan melihat dan akan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas, proses pembelajaran Ibu yang berlangsung Ibu ya. Baik, sebelum kita akhiri observasi atau percakapan hari ini, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dalam proses observasi kita atau percakapan kita? Baik, yang dapat saya pelajari dari percakapan ini adalah saya dapat mempersiapkan apa saja kebutuhan saya nanti dalam supervisi ibu minggu depan.
terkait tentang pembelajaran yang akan nanti Ibu Weni lakukan, yaitu adalah bisa menyiapkan proses pembelajaran yang akan dibutuhkan berupa media, berupa lembar kerja siswa yang dibutuhkan ketika proses pembelajaran. Ya. Sebelum kita akhiri, nanti kita ketemu di observasi pasca observasi Bu Wen ya, setelah melakukan supervisi di kelas. Di terakhir juga nanti kita akan ketemu pasca observasi, nanti akan dibimbing juga oleh Ibu pengajar praktik ya Bu Wen ya. Oke, kita cukupkan pra observasi hari ini. Nanti kita akan ketemu di dalam kelas ya Bu Wen ya. Untuk saya mensupervisi Ibu Weni dalam proses pembelajaran. Nanti di sana saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Nah, nanti setelah supervisi kita juga akan ketemu lagi sekali Bu ya, yaitu pasca observasi yang akan ditemani oleh Ibu pengajar praktik ya Bu Weni ya. Oke, itu aja pra observasi yang dilakukan hari ini. Sampai ketemu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian mampu melakukan proses perkalian 2 dalam 2 kemudian kalian juga mampu melakukan pembagian 2 dalam 2 kemudian kalian juga mampu melakukan proses perhitungan antara perhitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan ini kayaknya belum semangat ya. Oke, sekarang untuk lebih semangatnya kita main
kelompoknya ya. Di sini Ibu sudah punya beberapa contoh soal. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan pasal ini dengan kelompok. Ya? Ya.
calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lombok Timur. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Weni. Beliau adalah guru matematika yang sudah disupervisi, dan kita juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik, Bu Dosen. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dewen. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu ini terkait dengan jalannya proses observasi yang telah dilakukan di kelas. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Untuk pertanyaan pertama di sini, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan di dalam kelas itu? Awalnya karena belum terbiasa, jadinya tegang ya, tapi alhamdulillah setelah itu berjalan dengan Iya. Awalnya tegang, tapi lama-lamaan berjalan dengan baik ya. Untuk pertanyaan kedua, bisa diceritakan ulang Bu area yang dikembangkan pada saat dalam proses pembelajaran langsung di dalam kelas. baik. Jadi area yang dikembangkan pada proses pembelajaran itu ada dua. Yang pertama adalah area pengetahuan dan kedua adalah area keterampilan. Jadi di area pengetahuan itu siswa menguraikan solusi dari tugas-tugas yang diberikan bersama kelompoknya. Kemudian di area keterampilan siswa itu menyimpulkan hasil pembelajaran dan tugas-tugasnya yang diberikan. Untuk areanya di sini Ibu ini menggunakan dua Ibu ya. Yang pertama adalah terkait tentang pengetahuan dan keterampilan. Untuk pertanyaan ketiga di sini, menurut Ibu sejauh mana area yang Ibu lakukan di dalam kelas itu? Apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Jadi di pembelajaran itu memang areanya seperti itu, tapi saya ambil dulu. beberapa Jangan repot itu. saja. Nanti ambil sekarang kan. Di sana dalam area itu ada beberapa kendala dia ya, Ibu ya. Kira-kira kendala itu apa sih? Kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi ketika di dalam kelas? Jadi salah satu kendalanya mungkin faktor ketimpangan dalam pembagian kelompok di situ. Jadinya bagi saya mungkin sebagai masukan buat saya nanti, perlunya saya membagi kelompok itu berdasarkan pengetahuan para siswa, dan kemudian perlunya saya memperhatikan gaya belajar siswa, itu ada. Kira-kira penyebab siswa yang kira-kira kendala apa yang Ibu ini hadapi ketika proses pembelajaran langsung di dalam kelas? Jadi salah satu kendalanya adalah siswa di sini terlihat aktif dalam pembelajaran. Kita ada sampai hilang itu. Aktif di dalam berarti Siapa bilang itu? penyebab siswa yang kurang aktif yang dihadapi di dalam Mau kelas baru berapa makanya HP-nya? Salah satu faktor kendala Ada terang HP bener. jadinya saya sebagai guru itu sebagai masukan yang kedua adalah perlunya saya memperhatikan gaya belajar siswa. Karena auditory misalnya bagus. Berarti nanti di sini untuk menghadapi kendala itu ya, untuk dalam kebutuhan belajar anak itu berarti di sini Ibu nanti akan mencoba menggunakan 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan belajar kinestetik, yang kedua adalah kebutuhan belajar auditori, sama kebutuhan belajar visual ya, seperti itu ya. Berarti di sini mudah-mudahan rencana Ibu bisa terrealisasikan nanti ya, untuk ada perubahan dari pembelajaran yang kemarin. Untuk pertanyaan terakhir di sini, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk perubahannya insya Allah secepatnya. Mungkin nanti di ajaran baru ya akan melakukan perubahan yang sesuai keinginan, baik itu di areanya maupun strategi yang Ibu kebutuhan, sesuai kebutuhan profil belajar siswa ya, yang seperti Ibu sampaikan. Baik, itulah tadi pasca observasi kita, tapi di sini kita akan memberikan kesempatan untuk Ibu pengajar praktik Bunda Dosen untuk memberikan pembahasan. Silakan Bunda. Terima kasih Bu Mumus atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Singkatnya belum diisi. Masya Allah.
Allah luar biasa. Terus besok lagi Semuanya sudah sampai tanggal 28. aktif, kemudian memperhatikan gaya belajarnya siswa itu sudah sangat Masih bagus sekali. kesediaannya. SOP-nya sudah sangat bagus karena berdiferensiasi dan Nunggu aja nih kalau disebut itu besok kan di dunia besok. luar biasa Bu Guru. Nanti satu saja tingkatkan kembali bagaimana nanti untuk memanage kelas. Nah, kalau sudah kelas itu berjalan dengan bagus, insya Allah proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan kapannya dan sebagainya. Ini tetap semangat, kemudian jangan sampai down ketika misalnya ada yang kurang di dalam pada saat kita mengajar. Tapi itu adalah bumbu-bumbu ketika kita akan menjadi sempurna di dalam proses belajar. Itu ya Bu Yani ya, tetap semangat nih dalam proses belajar. Oke, itulah tadi pasca observasi kita yang diawali dengan pra observasi, kedua adalah supervisi, yang ketiga adalah pasca observasi. Ya, itulah tadi kita akhiri untuk pasca observasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.